Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda dalam program Insani. Informasi Islam masa kini, program kultur dan fenomena, fakta Islami, tokoh-tokoh berpengaruh, dan hal menarik lainnya yang akan disajikan secara informatif untuk Sobat Insani. Bersama saya Reni Rahmawati, inilah Insani selengkapnya. Sobat Insani, anak muda memiliki peran yang sangat penting dalam membangun peradaban. Nah, masa muda merupakan masa krusial dalam upaya pencarian jati diri untuk membangun akhlak dan karakter serta mengaktualisasikan diri mereka. Nah, di era milenial seperti sekarang, tentunya banyak anak muda muslim yang berhasil menorehkan jejak gemilang dan membanggakan umat muslim di berbagai belahan dunia. Lantas, siapa sajakah mereka? Simak ulasan selengkapnya di segmen ini. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita saksikan sosial eksperimen singkat berikut ini. Halo Sobat Insani, ketemu lagi dengan Miss Insani dalam segmen sosial eksperimen. Nah, seperti biasa kita akan menanyai beberapa narasumber untuk kita tanyai sejauh mana sih mereka bisa relate terkait topik Insani setiap episodenya. Kalau gitu langsung aja yuk kita tanya-tanya. Yuk. Kalau itu sih banyak sih yang saya ketahui, tokoh-tokoh muda inspiratif itu kayak ya gimana ya, tokoh muda inspiratif yang membuat saya motivasi lah untuk hidup, kayak yang saya sukai kayak Ustadz banyak gitu, kayak Pak Ustadz dari sekretari muda juga sih, kayak apa mantan masa kita Pak Somad apa gitu. kalau untuk nilai-nilai Islam ya kita sesuai dengan akidah kita, tapi juga kita dalam itu mencapai tujuan kita tuh harus bisa lah batasan kita gimana untuk menyampaikan ide-ide kita. Kayak seperti umumnya seperti apa sering berkumpul musyawarah dengan sahabat yang apa namanya itu, yang punya ini apa punya satu akidah sama kita gitu kan. Nah, yang gimana jelasannya, yang bukan berkumpul dengan orang-orang baik, dengan alim ulama, dengan apa sering berkumpul sama apa sering konsultasi sama ustaz-ustaz gitu. Masa muda adalah masa yang sangat penting. Saking pentingnya, Rasulullah SAW mewanti-wanti umat muslim untuk memanfaatkan masa muda sebaik mungkin. Dalam hadis sahih, pentingnya masa muda ditekankan. Lakukanlah 5 hal sebelum terwujud 5 hal yang lain. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam sejarah Islam, kita mengenal beberapa tokoh muda fenomenal yang berhasil menorehkan jejak membekas dan mengabdikan di dalam kisah-kisah kepahlawanan yang menegakkan kekhalifahan Islam di berbagai penjuru dunia. Terdapat Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel di usia 22 tahun. Zaid bin Thabit, penghafal Al-Quran yang berperan dalam kodifikasi Al-Quran. Dan masih banyak lagi tokoh muda muslim legendaris lainnya. Lantas, siapa saja pemuda inspiratif Islam masa kini? Berikut cuplikannya untuk Anda. Yang pertama, Habib Abdul Manapofik Nurmagomedov. Habib Abdul Manapofik Nurmagomedov lahir pada 20 September 1988 di desa Sildi di distrik Sumadinsky dari Dagestan Asal, sebuah republik otonom di SSR Rusia, Uni Soviet. Ia mulai bergulat sejak usia dini. Ia mulai pada usia 8 tahun di bawah pengawasan ayahnya, Abdul Manap Nurmagomedov, seorang atlet dan veteran angkatan darat.
Habib sudah berlatih sejak kecil ketika ia berusia 9 tahun pada tahun 1997. Habib melakukan debut MMA profesionalnya pada September 2008 dan mendapatkan 4 kemenangan dalam waktu kurang dari sebulan. Selama karirnya, Habib telah 29 kemenangan. Habib Nurmagomedov sepanjang karir di MMA. Yang menarik dari Habib adalah ia tidak malu menunjukkan keislamannya. Habib selalu berdoa sebelum bertanding, menolak meminum alkohol, dan tidak mau bertanding selama bulan Ramadan. Habib juga membela nama Islam saat lawan mainnya, McGregor, meneriakkan kata-kata rasis yang menyinggung agamanya. Fatih Safaregic. Fatih merupakan pemuda kelahiran 2 Maret 1995. Pemuda kelahiran Jerman yang tinggal di Amerika Serikat ini berhasil menjadi hafiz di usia belia, yakni 12 tahun. Saat melantunkan ayat suci Al-Quran, suaranya begitu merdu dan menenangkan. Dimulai pada usia 9 tahun, Fatih mampu menghafal Al-Quran hanya ditempuh dengan waktu 3 tahun. Tepatnya saat ia berusia 12 tahun. Fatih juga seringkali membagi ilmu yang sudah didapat dengan cara menjadi pengajar. Selain itu, Fatih juga meluangkan waktunya untuk aktif sebagai ketua remaja masjid Syekh Yasir di Texas. Fatih menjadi bagian dari penulis situs Islam Muslim Youth Missing. Wah, Sobat Insani, sangat menginspirasi sekali ya tokoh-tokoh muda muslim tadi. Nah, setelah yang satu ini, Insani akan kembali dengan informasi menarik seputar tokoh muda muslim masa kini. Stay tune! Terima kasih masih bersama kami di Insani. Nah, setelah tadi sama-sama kita saksikan tentang tokoh muda Islam, yuk kita simak kelanjutannya, ini dia. Yang pertama, Muhammad Salah. Muhammad Salah Ghali lahir pada 15 Juni 1992. Muhammad Salah adalah pemain sepak bola profesional Mesir yang bermain sebagai penyerang untuk klub Inggris Liverpool dan timnas Mesir. Salah sejatinya dikenal sebagai seorang muslim yang sangat taat. Ia pun tak ragu menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Salah satunya dengan melakukan sujud syukur ketika berhasil mencetak gol. Muhammad Salah menjadi penyerang mematikan selama bermain di Liverpool dan mendapatkan banyak rekor. Ia menerima Premier League Golden Boot setelah mencetak 32 gol selama 36 pertandingan. Pada musim 2017-2018, Salah mendapatkan penghargaan antara lain PFA Player of the Year, Football Writers Player of the Year, dan PFA Fans Player of the Year. Salah meraih tempat ketiga untuk the 2018 Best FIFA Men's Player. Bersama dengan Liverpool, Muhammad Salah berhasil memenangkan trofi Liga Champions 2019. Liga Inggris musim 2019-2020, dan UEFA Super Cup 2019. Yang kedua, Dr. Amani Belour. Usia Dr. Amani Belour baru 29 tahun ketika rekan-rekannya mengangkatnya menjadi Direktur CAF tahun 2016. CAF merupakan sebuah rumah sakit yang terletak 65 kaki atau 18 meter lebih di bawah tanah yang dimaksudkan agar terhindar dari serangan udara. Sebuah posisi yang menempatkan Belour harus berjuang menangani arus korban yang tak ada habisnya, sekaligus tekanan masyarakat patriarki yang kuat agar bisa menerima seorang perempuan memimpin rumah sakit. Perjalanan Belour telah ditampilkan dalam sebuah film dokumenter National Geographic berjudul The Cave. Film ini didominasikan sebagai peraih Oscar dalam kategori fitur dokumenter. The Cave disutradarai oleh Ferris Fayed dan diproduksi oleh Christine Berford dan Sigrid Decker. Pada tahun 2018, Fayed didominasikan untuk penghargaan Akademi untuk Last Man di Aleppo. The Cave menceritakan kisah mengerikan perjuangan Belour untuk memberikan penyembuhan dan kenyamanan di tengah-tengah perang di rumah sakit bawah tanah. Yang ketiga, Malala Yousafzai. Malala Yousafzai lahir 12 Juli 1997 adalah seorang murid sekolah dan aktivis pendidikan dari kota Mingora di distrik Swat dari provinsi Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa. Dia diketahui untuk pendidikan dan aktivisme hak-hak perempuan di lembah Swat.
di mana Taliban telah dilarang pada waktu gadis bersekolah. Saat berumur sekitar 11 dan 12 tahun, Yousafzai menulis di blognya di bawah nama samaran untuk BBC secara mendetail tentang betapa mengerikannya hidup di bawah pemerintahan Taliban. Upaya mereka untuk menguasai lembah dan pandangannya tentang mempromosikan pendidikan untuk anak perempuan. Pada tahun 2014, dia bersama Kailash Satyarthi mendapatkan hadiah Nobel untuk bidang perdamaian 2014 untuk perjuangan mereka melawan penindasan anak-anak dan pemuda, serta untuk mendapatkan hak pendidikan bagi mereka. Pada tanggal 9 Oktober 2012, Yousafzai ditembak di kepala dan di leher dalam upaya pembunuhan oleh kelompok bersenjata Taliban ketika kembali pulang di bus sekolah. Ia sempat dirawat di Pakistan sebelum akhirnya diterbangkan ke Inggris untuk dirawat di rumah sakit di Birmingham. Pimpinan Taliban Adnan Rashid mengirimkannya surat yang menjelaskan bahwa alasan penembakan adalah sikap kritisnya terhadap kelompok militan, bukan karena ia seorang penggiat pendidikan perempuan. Itulah dia Sobat Insani, serangkaian informasi menarik tentang pemuda Islam inspiratif masa kini. Semoga setelah menyaksikan tayangan tadi kita bisa tergerak ya untuk memberikan sumbangsi terbaik bagi umat Islam sesuai dengan minat dan bakat kita masing-masing. Saya beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Tetap saksikan program Insani setiap minggunya hanya di channel YouTube Suska TV. Suska TV, satu untuk beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.